Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang peran Kamir dalam industri mentega. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Novan Sandi Pradana, MPM 28. Kenalkan, saya Bimantara Hidayah, MPM 18. Saya Irma Halimat Sadia, NPM 011. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi Dina Romaya, NPM 16. Perkenalkan, nama saya Ayu Hanifa, NPM 26. Perkenalkan, saya Hevi Ampere Fauzia, NPM 43. Nah, sudah perkenalkan semua, lanjut saja ke videonya. Yuk nonton. Baik, saya akan menjelaskan tentang mentega. Mentega adalah produk makanan yang berbentuk lunak yang dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya tanpa menambahkan garam, NaCl atau bahan lain yang diizinkan, serta minimal mengandung 80% lemak susu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari teman saya. Selanjutnya di sini ada Kamir. Kamir ini merupakan mikroorganisme chemorganotrop karena menggunakan senyawa organik sebagai sumber energi dan tidak memerlukan sinar untuk pertumbuhannya. Kamir juga terdapat dan menyebar luas di alam serta sangat sering ditemukan pada produk pangan dengan kadar gula tinggi. Next. Selanjutnya di sini ada jenis kamir dan sifat-sifat kamir yang digunakan dalam industri mentega. Yang pertama ada Candida famata. Genus Candida ditandai dengan ragi bulat memanjang seperti sel atau blastoconidia yang berkembang biak dengan tunas multilateral. Semua fermentasi strain positif inositol menghasilkan pseudohifa. Kebanyakan spesies Candida juga ditandai oleh adanya pseudohifa yang berkembang dengan baik. Namun, karakteristik ini mungkin tidak ada, terutama pada spesies yang termasuk dalam genus Torulopsis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian jenis untuk pembuatan mentega yang kedua yaitu Rhodotorula glutinis. Nah, jenis ini merupakan salah satu bagian dari filum Basidiomycota yang termasuk dalam genus hamir liar atau wild yeast. Nah, digunakan pada proses fermentasi yaitu dalam bentuk suspensi sel hamir. Nah, hamir yang termasuk Rhodotorula memiliki beberapa warna, ada warna merah, merah muda, atau warna kuning, yang sering menyebabkan perubahan warna pada makanan. Kemudian yang selanjutnya, ada peran positif hamir dalam bidang industri mentega, yaitu untuk peran hamir Candida famata, yaitu spesies rabi jamur. Terkait dengan Candida albicans, hamir biasa digunakan untuk proses fermentasi. Nah, proses fermentasi dalam pengolahan pangan adalah proses pengolahan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam dan atau alkohol. Kemudian untuk menghasilkan produk dengan karakteristik flavor dan aroma yang khas, atau untuk menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Rhodotorula glutinis. Kemampuan Rhodotorula glutinis dalam menghambat pertumbuhan dan produksi botulin dari Penicillium expansum yang membuatnya dapat menjadi agen biokontrol
yang potensial untuk mengurangi kerusakan pigmen hasil fermentasi dari susu sehingga mengurangi pigmen warna yang merusak di mentega. Selanjutnya yaitu peran negatif khamir dalam bidang industri mentega. Yang pertama ada Candida famata. Yeast tersebut menghasilkan BA dan hasil katabolisme asam amino dan hilangnya CO2 dan karboksil grup atau gugus asam amino oleh proses dekarboksilase menghasilkan komponen amin. Biogenik amin dapat menjadi agen penyebab food poisoning dengan penyebab gejala sakit kepala, migrain, dan hipertensi. Komponen BA terdapat dalam jumlah besar dan lebih sering pada keju yang terbuat dari susu tanpa dipasteurisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Rhodotorula, di mana di sini tumbuh cepat pada temperatur rendah. Oleh karena itu dapat menyebabkan kerusakan pada produk-produk susu seperti yogurt, mentega, susu. Oleh karena itu dapat menyebabkan kerusakan pada produk-produk susu seperti yogurt, mentega, krim, dan keju. Dan terkadang dapat bersifat patogen dan menyebabkan penyakit. Dalam situasi klinis, Rhodotorula dianggap sebagai zat pencemar, tetapi ketika diidentifikasi pada darah, infeksi terbesar dapat terjadi pada daerah cairan cerebrospinal. Kemudian terdapat uraian proses pembuatan industri mentega. Yang pertama di sini adalah separasi, di mana untuk pemisahan skim dan krim dikerjakan dengan separator dengan putaran 6000 rpm. Dengan putaran tersebut, 99,5 lemak susu dapat dipisahkan. Yang kedua adalah standarisasi. Penyesuaian kadar lemak krim yang akan dibuat mentega. Kadar lemak krim yang baik untuk pembuatan mentega adalah 30-33%. Yang ketiga adalah netralisasi, yaitu pada prinsipnya netralisasi dilakukan dengan menambahkan larutan alkali sehingga dicapai pH sekitar 6,8 sampai 7,2. Netralisasi juga berfungsi untuk mencegah timbulnya cita rasa yang tidak baik selama pemanasan. Yang keempat adalah pasteurisasi, dilakukan dengan metode lambat, yaitu suhu 40-75 derajat Celcius selama 30 menit, atau metode cepat, yaitu suhu 80-85 derajat Celcius selama 25 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah proses kelima, yaitu pemerahan, di mana pemerahan ini dilakukan pada suhu 21 derajat Celcius dengan menggunakan mikroba atau khamir. Pemerahan dihentikan apabila keasaman krim mencapai 0,2 sampai 0,4%, dihitung sebagai asam laktat. Biasanya dicapai dalam waktu setelah fermentasi 12 sampai 18 jam. Dan penambahan mikroba ini seperti yang tadi Candida famata, dan Rhodotorula glutinis. Untuk proses yang keenam adalah pendinginan. Selama semalam pada suhu 10 derajat Celcius, pendinginan berfungsi untuk memberikan tekstur yang baik dan memudahkan pembalikan emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak. Yang ketujuh adalah churning. Proses pengadukan dengan cepat dengan waktu pengadukan 3 jam pada suhu 5-10 derajat Celcius. Jumlah krim yang dimasukkan 1/3 sampai setengah isi curing. Kadar lemak krim sekitar 30-33%, keasaman krim 0,4 sampai 0,5%. Yang proses ke-8 adalah pencucian. Serum harus dibuang dan diganti dengan air yang suhunya sama dengan susu mentega. Proses curing dan pencucian ini diulang sebanyak 4 sampai 5 kali.
Selanjutnya adalah penggaraman. Untuk mentega dengan rasa asin dikerjakan sebelum proses curing yang terakhir. Jumlah garam berkisar 5,25%, garam yang tertinggal di mentega sekitar 1-2%. Selanjutnya adalah proses ke-10 yaitu pengepakan. Proses pengepakan dilakukan dengan memasukkan mentega ke wadah yang dapat menyerap air agar mentega lebih awet dan tidak tumbuh jamur. Mentega yang sudah jadi kemudian dikemas dan dipasarkan. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang peran khamir dalam industri mentega. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.